ibadah itu, di mana seolah-olah beliau mengatakan tak mungkin bisa tegak ibadah tanpa adanya ilmu itu. Bahkan beliau mengatakan begini, wa'alam anna al-ilm wal ibadata jawharan li'ajlihima kana kullu ma tara wa tasma' min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin. Bahkan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu dan ibadah itu dua permata yang paling berharga. Dengan hal itulah tersusunnya kitab-kitab para ulama. Banyak kita mendengarkan kajian-kajian. Bahkan beliau mengatakan, karena kedua hal itulah Allah ciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tidak akan pernah jemu, tidak akan pernah bosan lisan kita yang mengaku beriman kepada Allah untuk senantiasa memuja-muji Allah, bersyukur atas limpahan curahan kenikmatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Berbekal dengan limpahan kenikmatan dan karunia Allah, berikanlah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah ketuk pintu hati kita, Allah gerakkan langkah kaki kita untuk dapat mudah berkumpul di salah satu rumah Allah ini, di mana berkumpulnya kita bukan hanya untuk bercengkrama, bukan hanya untuk tertawa ria, bukan hanya sekedar bertatap muka, tetapi bertemunya kita dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya harapan kita satu, mudah-mudahan nanti pertemuan kita di tempat ini akan membuahkan hasil untuk bertemunya kita kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seluruhnya adalah orang-orang yang Allah mudahkan untuk berada di jannahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati Allah SWT, berbicara tentang masalah ibadah kepada Allah SWT, dia merupakan sebuah ketegasan dan merupakan tujuan penciptaan manusia, di mana Allah SWT mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Pada pagi yang berbahagia ini, di depan saya ada sebuah tulisan yang ditulis oleh salah seorang ulama yang cukup masyhur, cukup terkenal. Banyak ulama-ulama setelahnya mengambil faedah, mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari beliau, yakni sebuah kitab tulisan Imam Al-Ghazali. Judul kitab yang depan saya ini berjudul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kira-kira kalau mau kita terjemahkan begini, jalan yang mesti dipahami oleh para hamba Allah, oleh setiap orang yang mengaku sebagai hamba Allah, untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kitab yang baik sekali,
Disinyalir ini adalah kitab terakhir tulisannya Imam Al-Ghazali. Nah, tadi saya katakan bahwasanya ibadah merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Beliau menjelaskan dalam kitab ini begini. Kata beliau, "Inna nadharna fiha." Maka setelah kami melakukan penelitian terkait dengan ibadah itu, kata beliau, "Wa ta'ammalna tariqaha min bada'iha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha." Beliau mengatakan bahwasanya setelah kami melakukan penelitian yang amat sangat dalam, melakukan perenungan, mencari data-datanya, dari mulai awal perjalanan ibadah ini sampai nanti akhirnya, maksudnya itu dari mulai kita mengenal ibadah, dari mulai katakanlah mungkin kita balik atau mungkin kanak-kanak seperti di depan kita nih, sampai nanti akhir hayat kita, yang mudah-mudahan kata beliau kita seluruhnya nanti wafat dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Beliau mengatakan begini, ternyata kata beliau, "Fa'idan hiya tariqu wa'in." Ternyata jalan untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT itu, yang akhirnya kita harapkan kita akan selamat nanti di penghujung hayat kita, ternyata adalah jalan yang sulit. Kemudian beliau mengatakan, "Katsiratul aqabat." Banyak sekali aral yang melintang. Bapak-bapak, kalau saya tanya ibu sekalian, pagi hari ini, kira-kira kalaulah kita perturutkan kemauan nafsu kita, ada baiknya kita tidur saja atau terbangun? Saya yakin jawaban kita seluruhnya, enaknya kita tidur. Benar ya? Kan berat waktu bangun pagi ini ya. Rasanya, aduh, ntar lagi lah, masih belum azan lagi, ya. Padahal mungkin boleh jadi pukul 4 tadi kita sudah bangun, ya. Ulur terus. Nah, ini satu di antara tanda bahwasanya untuk beribadah itu tidak semudah apa yang dituturkan, apa yang diucapkan. Banyak sekali aral yang melintang, banyak sekali penghalangnya. Ya, bahkan dalam kitab ini nanti beliau menjelaskan hal itu, dan tentunya cara untuk menghadapi bagaimana ketika kita terasa berat, terasa sulit untuk melakukan ibadah itu pun nanti akan beliau jelaskan. Kemudian beliau mengatakan, bahkan beliau mengatakan banyak sekali, kata beliau, hal-hal yang bisa membinasakan kita, dan tidak jarang dalam melakukan ibadah itu kita terpaling, terhalang, sehingga kita terhenti untuk melanjutkan ibadah kepada Allah. Bapak-bapak di sini, ibu sekalian di sini, Imam Al-Ghazali itu menggunakan kalimat begini, katsiratul awaik wal mawani'. Al-awaik itu adalah yang memalingkan kita ketika kita sedang konsentrasi beribadah kepada Allah. Contohnya begini, saya jalan ke depan, Bapak Ibu, jalan ke depan dengan tatapan ke depan, tiba-tiba seketika ada yang melintas di samping saya. Dengan adanya yang melintas di samping saya menoleh ke arah samping kanan saya begini. Saya toleh begini, tapi dalam keadaan tetap berjalan ke depan. Kira-kira saya berjalan ke depan ini tentu atau tidak arahnya? Dapat dipastikan tidak tentu arah. Beliau mengatakan ini al-awaid. Ada ketika kita konsentrasi berjalan ke depan dalam beribadah kepada Allah, nanti ada yang akan memalingkan kita. Tapi tetap masih berjalan. Selanjutnya, dalam nanti kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kata beliau, ada yang langsung menghalangi kita. Di mana kita berjalan ke depan, terhalang kita dengan penghalang itu. Sehingga akhirnya kita disibukkan dengan penghalang itu, bahkan lemah semangat kita dan ingin rasanya menghentikan ibadah itu. Nah ini.
pun beliau jelaskan dalam kitab ini. Mengapa sampai begitunya jalan untuk beribadah kepada Allah itu? Mengapa begitu beratnya? Mengapa begitu banyak arah yang melintang? Bahkan ada pemaling, ada penghalang, istilah Imam Ghazali tadi. Beliau mengatakan hal itu senada, sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begini kata Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala wa innal jannata huffat bil makarih, wa innan nar huffat bis syahawat." Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya surganya Allah itu yang kita merindukan ya Bapak ya. Padahal kita surga yang masuk dalamnya ya. Yang kita rindukan surganya Allah SWT itu huffat bil makarih, diliputi dengan berbagai macam hal yang tidak kita senang, yang kita benci. Nah ini, yang membenci itu, yang tidak suka itu adalah nafsu kita, gitu ya. Kok berat kali lah hidup kita nih, ujian kita ini banyak kali, semakin taat semakin susah hidup awak, kira-kira gitu ya. Kadang-kadang muncul ya kalimat begitu ya. Awak setiap hari sholat, zikir tidak lepas, baca Quran awalannya, bahkan sering mendengarkan kajian-kajian. Tapi kenapa orang yang tidak pernah sholat, jarang baca Quran, hidupnya awak tengok makin nyaman, makin senang? Begitu ya, kadang-kadang muncul begitu dalam diri kita ya. Nah ini, ya, begitulah kata Rasulullah. Jalan untuk menuju jannahnya Allah itu memang diliputi dengan hal-hal yang tidak menyamankan, menenteramkan nafsu kita. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wa innan nar huffat bisyahawat, dan sesungguhnya neraka Allah yang telah Allah sediakan itu bagi orang-orang yang mengingkari Allah, bagi orang-orang yang enggan untuk taat kepada Allah, itu diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan nafsu kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalkan nanti kita nih udah mulai terasa nikmat untuk beribadah, tiba-tiba datang ujian-ujian Allah membuat kita berat, boleh kita ingatkan diri kita, nafsu kita. Apabila terasa berat diri kita untuk melaksanakan ibadah nih, maksudnya enaknya mau usah ibadah lah, tapi kita bisa nyaman, bisa senang, hati-hati, tanya, bilang sama diri kita, apakah engkau sedang merindukan nerakanya Allah? Nah gitu ya. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, memang surganya Allah itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menenteramkan hati kita, sedangkan perjalanan menuju neraka itu diliputi, dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan nafsu kita. Ya, baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahmat Allah SWT. Imam Ghazali melanjutkan, idzan wallahi, jika demikian selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, apa penjelasan beliau di awal, demi Allah, jalan ini adalah jalan yang mu'dalan atau mu'dilan. Ini jalan yang benar-benar berat. Maksudnya jalan untuk beribadah kepada Allah tadi. Kata beliau itu, ya. Sehingga falidzalika azza man yaqsir hadha at-tariqa wa sehingga kita akan menyaksikan tidak banyak orang yang tergerak hati. Bapak Ibu, lihat nih, tergerak hatinya, tersadar untuk berjalan menapaki jalan ketaatan kepada Allah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, saya hanya ingin melakukan perbandingan sedikit. Kalau kita lihatlah di daerah kita nih, kira-kira jumlah kaum muslimin ya yang ada di tempat kita, dimanapun kita tinggal lah, dengan jumlah kaum muslimin yang mau ke masjid, kira-kira banyak mana Bapak? Gitu Pak ya, kira-kira yang kita husnuzon lah, mudah-mudahan insyaallah jadi mohon salat gitu ya. Oke, kita kerucutkan lagi. Kira-kira banyaknya jumlah kaum muslimin di tempat kita nih yang ingin taat kepada Allah dengan yang mungkin mengabaikan ketaatan kepada Allah, banyak mana kira-kira?
Secara pandangan kita Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin mentaati Allah. Ini dia kata beliau. Sudah beliau katakan, kenapa? Karena memang jalan untuk beribadah itu tidak mudah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berbahagialah saat ini kita yang dipilih oleh Allah untuk mudah tergerak menjalankan ketaatan kepada Allah. Syukuri kenikmatan itu, jaga kenikmatan itu. Nah, kemudian istimewanya begini Bapak sekalian. Beliau mengatakan, melanjutkan kalimat tadi belum terpotong. Beliau mengatakan begini, "Tsumma azza minal qasidina man yasluquhu." Kemudian dari yang sedikit tadi, saya mau main angka-angka sedikit nih. Begini. Sekiranya di tempat ini, di kampung ini, yang mengikut kalimat beliau di awal tadi, sedikit jumlahnya di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tersadar, berkeinginan untuk beribadah kepada Allah. Ternyata dari yang sadar itu, kata beliau, dari yang sadar, kayaknya enak juga ya kalau kita mulai pelan-pelan untuk masuk Masjid Al-Mukhlisin nih. Ramai jemaahnya. Kayaknya tenang-tenang jiwa orang yang ke Masjid Al-Mukhlisin. Ada pula pengajiannya, gitu ya. Ini sadar nih, boleh sadar nih. Ternyata yang sadar ini, kata beliau, sedikit pula yang mau datang beribadah kepada Allah. Katakanlah jumlahnya 100 orang yang sadar Bapak Ibu. Ya, 100 orang yang sadar pentingnya ibadah kepada Allah. Yakin akan bertemu dengan Allah. Yakin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ternyata dari 100 orang itu Bapak Ibu, hanya 80 orang yang mau untuk beribadah. Lihat Bapak Ibu. Lihat. Kemudian beliau mengatakan, "Summa azaman minas salikina man yaslu ilal maqsudi wa yazharu bil maqlubi." Kemudian Bapak Ibu, yang istimewanya lagi Bapak Ibu, di antara 80 orang yang sudah berjalan menuju ketaatan kepada Allah tadi, kita umpamakan dengan angka-angkanya, Bapak Ibu, beliau mengatakan, tidak semuanya dari 80 orang itu yang selamat sampai ke tempat tujuannya. Ada yang patah di tengah, ada yang mungkin pas sampai akhirnya, mulai dia Bapak Ibu tidak mau lagi untuk mentaati Allah. Sehingga yang masuk ke dalam jannahnya Allah berkurang lagi. Dari 80 sampai 50 orang. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, ternyata yang masuk surga itu jumlahnya tidak banyak. Karena itulah Allah sering Bapak Ibu mengungkapkan dalam Al-Quran dengan kalimat begini. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah SWT mengatakan, amat sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang mampu untuk bersyukur. Bukankah ibadah ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah? Benar ya, Bapak Ibu? Nah, kalau begitu, sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang mau beribadah kepada Allah, sedikit pula orang yang akan masuk ke dalam jannahnya Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang sedikit ya Bapak Ibu. Nah ini, Masya Allah ya, luar biasanya Imam Ghazali mengatakan demikian. Bapak Ibu sekalian, untuk memperkuat kalimat beliau tadi, ada satu hadis tadi begini. Demi Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang, ini potongan terakhirnya saya sampaikan. Ya? Rasulullah mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguhnya, kata Rasulullah dengan para sahabatnya, ada di antara kalian ini orang-orang yang dia selalu melakukan amalan-amalan penduduk syurga. Hatta yakuna bainahu wa baina illa zira'. Sehingga seolah-olah orang memperhatikannya dekat kali jarak orang itu dengan surga. Kira-kira Rasulullah gambarkan satu zira' ini. Satu khasa, dekat sekali Bapak Ibu. Lihat. Begini gambarannya. Ada orang yang kita lihat, mohon maaf jangan tersinggung, ini saya menggambarkan hadis Nabi.
Ada orang yang kita lihat kesehariannya rajin ke masjid, luar biasa pakaian ketaatan, gitu ya. Kemana-mana mungkin rapi sekali, pakai gamis, pakai koko segala macam lah. Pokoknya penampilannya luar biasa Islami, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang seolah mengatakan, wah ini ustaz sekali nih, ini luar biasa nih, gitu ya. Penilaian orang, ini kayaknya wajah-wajah penduduk surga nih. Begitu penilaian orang. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi takdir Allah berlaku beda dengan orang ini. Fayamalu bi'amalin nar. Sebelum kematiannya tiba, dia melakukan amalan penduduk neraka. Bapak Ibu, ini saya ingin memberikan gambaran kepada kita seluruhnya, bukan menyinggung siapapun. Artinya, hari ini ketaatan yang kita lakukan ini belum bisa menjamin diri kita pasti masuk ke dalam jannahnya Allah. Tetapi ingat, jangan pula putus asa. Tidak akan ada yang sia-sia kalau kita sungguh-sungguh. Maka itu tadi saya katakan, terus kita berharap Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada hadis Nabi tadi nih, gitu ya, yang ada orang sepanjang hidupnya kita tengok dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT, tapi akhir hayatnya melakukan amalan penduduk neraka, sehingga sebelum matinya itu tak sempat dia bertobat, dia mati dalam keadaan kemaksiatan. Tapi ada sebaliknya Bapak Ibu. Nah ini maksudnya agar kita melihat orang itu tidak langsung cepat kagum dan tidak juga langsung cepat memponis. Ada juga orang yang kata Rasulullah, inna ahadakum, sungguh ada satu di antara kalian ini, orang yang dia selalu melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Wah, bandel sekali, bejat sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau mana tahu kita mungkin punya keluarga, kita mungkin ya na'udzubillah ya, punya anak mungkin. Kayaknya bandel kali, begitu ya. Jangan kita langsung memponis anak kita, terus doakan. Sepanjang hidupnya orang ini kata Rasulullah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, bandel sekali. Hatta yakuna bainahu wa bainahu illa dira. Kira-kira penilaian orang ini benar-benar penduduk neraka lagi. Luar biasa keburukan yang dia lakukan, luar biasa kemaksiatan yang telah dia laksanakan. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi takdir Allah berlaku lain Bapak Ibu. Sebelum kematiannya tiba, diizinkan oleh Allah dia bertaubat dan melakukan amalan penduduk surga. Akhirnya dia fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam jannahnya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, baik, seterusnya kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwasanya jalan ibadah itu begitu berat, tidak mudah, banyak aral yang melintang, sedikit orang yang tersadar, sedikit pula orang yang berjalan, bahkan sedikit orang yang akan sampai. Kalau begitu, bagaimana cara kita agar kita selamat Bapak Ibu? Ya? Selamat dalam menjalani ketaatan kepada Allah atau dalam beribadah kepada Allah SWT hingga akhirnya kita wafat dalam keadaan sedang beribadah, dan kemudian tatkala berhadapan dengan Allah dipermudah semua urusannya. Di dalam kitab ini beliau itu membuat ada 7 tahapan, tapi tentu tak mungkin saya bacakan semua ya. Insya Allah ini saya bacakan sedikit sajalah ya. Insya Allah nanti ada ustadz-ustadz yang lain yang akan melanjutkan kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian kitab begini. Nah, beliau mengatakan begini. Al-aqabatul ula, maka bekal yang perlu dipegang oleh setiap orang yang memang ingin fokus konsentrasi beribadah kepada Allah SWT dan selamat nanti tatkala berhadapan dengan Allah SWT. Bekal yang pertama, wahiyya aqabatun an. Bekal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang hamba itu adalah ilmu. Bapak Ibu, adalah ilmu. Nah, nanti beliau akan menjelaskan nih, kenapa harus ilmu dan ilmu apa yang harus dipelajari bagi kita nih Bapak Ibu, bagi kita nih para pemula. Kita nih para pemula semuanya, orang-orang yang katakan awam kita nih. Ya, jangan angkat diri kita sebagai orang yang
alim. Masukkan diri kita dalam kelompok orang yang awam agar kita lebih sadar diri dan lebih cepat untuk introspeksi diri. Nah, dia baik. Yang pertama tidak bisa tidak, dia mengatakan begini, syaqul wa billahi taufiq. Maka aku ingin mengatakan kepada kalian, kata Imam Ghazali, semoga seluruhnya kalian mendapatkan taufik Allah. Ya qalibul khallas wal ibadati alayka awalan wafaq Allah bil ilm. Wahai setiap orang yang ingin tulus dalam beribadah kepada Allah, wahai setiap orang yang ingin menghabiskan sisa umurnya dalam ketaatan kepada Allah, pertama sekali wajib atas kalian kalau ingin benar-benar tulus, kalau ingin benar-benar beribadah kepada Allah SWT, yang pertama kali wajib atas kalian memiliki ilmu, pengetahuan. Ya. Beliau mengatakan fa'innahum qutb wa 'alaihim madar, karena memang ilmu itu merupakan titik poros dari ibadah itu, di mana seolah-olah beliau mengatakan tak mungkin bisa tegak ibadah tanpa adanya ilmu itu. Bahkan beliau mengatakan begini, wa'alam anal ilmu wal ibadata jawharan li'ajlihima kana kullu ma tara wa tasma' min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin. Bahkan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu dan ibadah itu dua permata yang paling berharga. Dengan hal itulah tersusunnya kitab-kitab para ulama. Banyak kita mendengarkan kajian-kajian. Bahkan beliau mengatakan, karena kedua hal itulah Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, lagi-lagi kalau para ulama itu ketika mereka memberikan penjelasan, itu tidak hanya berdasarkan pemikiran mereka. Mereka memberikan penjelasan itu pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, ini beliau mengatakan ini selaras dengan ayat Allah. Coba perhatikan surah At-Tolak ayat 12, di mana Allah mengatakan begini. Bismillah. Allahu alladzi khalaqa as-sab'a samawati wa min al-ardh mithlahun yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah katakan bahwasanya Allah lah menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga 7 lapis. Kata Allah SWT. Kemudian perintah Allah berlaku atas alam semesta ini. Seterusnya, yang demikian itu kata Allah, penciptaan langit dan bumi itu lita'lamu, agar kalian tahu. Kan ya? Ini ilmu. Agar kalian tahu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itu Bapak Ibu. Ini pertama. Kemudian wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, dan agar kalian tahu kata Allah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini terkait dengan keutamaan ilmu, kata beliau. Cukup satu ayat ini, nggak perlu banyak-banyak, kata beliau. Bapak Ibu. Jadi memang para ulamanya luar biasa dalam memberikan pengajaran itu. Kalau kita memberikan pengajaran kepada tingkat orang awam, maka jangan kita banyak-banyakkan dalil-dalilnya itu, gitu ya. Karena tak semua orang awam bisa memahami dalil. Berikan satu dalil yang memang cukup mengena. Itu beliau begitu mengajarkan, dan para ulama yang lain pun begitu. Kemudian beliau melanjutkan, cukup satu ayat ini untuk menunjukkan betapa pentingnya ilmu, di mana Allah menisbahkan dirinya sebagai zat yang paling berilmu, maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah, di mana Allah katakan, tadi telah saya bacakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi ayatnya saya bacakan di awal, kata beliau bahwasanya tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata beliau.
Dua ayat ini cukup menunjukkan bahwasanya ilmu itu amat sangat penting dan ibadah itu juga amat sangat penting. Tetapi beliau mengatakan, di antara kedua hal ini, di antara ilmu dan ibadah ini, beliau mengatakan, maka yang paling berharga itu adalah ilmu. Adalah ilmu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin seseorang bisa untuk beribadah kepada Allah tanpa dia mengetahui tata caranya bagaimana. Nah itu kata beliau. Selanjutnya beliau mengatakan, jadi begini, mengapa ilmu itu amat sangat penting, bahkan lebih tinggi nilainya daripada ibadah, sementara kedua hal ini adalah dua hal yang cukup berharga. Ada, kata beliau, dua alasannya. Tadi saya singgung, ya. Yang pertama, beliau mengatakan, ahaduhuma, satu di antara kedua itu, litahsula lakal ibadah, wa taslam, agar kita bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah itu dengan benar. Satu lagi, agar ibadah kita selamat. Ada ternyata orang secara bentuk fisiknya beribadah kepada Allah dan mengaku beribadah kepada Tuhan, tetapi ibadahnya tidak selamat, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara tegas pun Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un, fawailun lil musallin. Apa kata Allah? Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa ini? Bukan orang yang sholat semua celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Lihat, ternyata ada orang yang beribadah tapi lalai dalam ibadahnya. Allah mengatakan apa? Celaka. Nah ini, ya. Kenapa? Boleh jadi sebabnya ini. Dia beribadah kepada Allah, tetapi dia tidak memiliki ilmu pengetahuan terkait dengan ibadahnya itu. Nah, itu ya. Kemudian beliau mengatakan, fa innaka awwalan yajibu 'alaika an ta'rifa. Apa pula ilmu, Bapak Ibu? Apa ilmu yang harus kita pelajari setelah kita tahu bahwasanya ilmu dan ibadah dua permata yang berharga bagi seorang yang sedang mengaku beriman kepada Allah SWT, mengabdikan dirinya kepada Allah SWT, gitu ya. Dan kita tahu yang paling berharga adalah ilmu. Kalau begitu, ilmu apa yang harus kita pelajari, Bapak Ibu? Ini nanti bisa jadi program dalam masjid, Bapak. Gitu ya. Jadi dalam kajian-kajian yang kita adakan ini, apa kajian yang harus kita sediakan di masjid ini yang memang menjadi bekal kita? Ya, mungkin ya begini ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya tidak ada program itu di masjid-masjid kita. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti ini kurang tertata. Begitu ya, kurang tertata sehingga perlu apa? Perlu ditata dengan baik. Apa ilmu yang perlu kita pelajari? Lihat, kata beliau begini. Awalan, yang pertama, yajibu 'alaika, wajib untuk kita mempelajarinya, an ta'rifal ma'bud, adalah mengenal al-ma'bud yang wajib untuk kita sembah. Artinya mempelajari ilmu tauhid, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Beliau mengatakan itu. Summa ta'budu, kemudian kita pelajari ilmu tauhid itu, ya, tidak sebatas hanya ilmu pengetahuan, tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat begini, Bapak Ibu dulu ya. Awaludin ma'rifatullah. Kan begitu ya? Ya benar. Gitu ya. Mestilah kita mengenal Allah. Mengenal Allah bagi kita yang awam-awam ini, ya, kalau mungkin tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis, para ulama mengatakan cukup sekedar keyakinan kita bahwasanya adanya alam semesta ini, bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang awam-awam pula, gitu ya. Nah, berikutnya beliau mengatakan begini, wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'i wa sifati dzati wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'atihi. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, mengaku sebagai hamba Allah, kita sholat, bahkan kita melakukan amalan-amalan yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah, tetapi kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu sifat-sifat Allah,
kita tidak tahu nama-nama Allah, sehingga kadang-kadang sudah pun kita sholat Bapak Ibu, sudah kita bangun ketaatan, tetap masih ragu gitu dengan masalah apa? Rizki. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, masih ragu. Padahal Allah telah menegaskan, Allah itu satu di antara asma Allah itu adalah Ar-Razzaq. Benar kan? Yang maha memberi rezeki. Tapi kita juga masih ragu tentang masalah rezeki. Padahal Bapak Ibu, rezeki itu pasti Allah berikan. Kalau sudah Allah tetapkan, tidak akan dikurangi. Bahkan Bapak Ibu, rezeki itu dipaksa untuk kita mendapatinya. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Rezeki itu dipaksa. Kalau mau nengok itu benar atau tidaknya, nanti kita mainnya tuh ke rumah sakit, Bapak Ibu. Atau mungkin mohon maaf, ada orang yang begini Bapak Ibu, udah begini. Apa namanya? Sakaratul maut. Apa yang kita lakukan biasanya Bapak Ibu? Kasih air gitu ya. Kasih air, coba sendokkan air, benar Pak ya? Tidak jarang kita lakukan demikian. Selain kita talkinkan, kan kita kasih air gitu ya. Air itu rezeki nggak? Rezeki Bapak Ibu. Ya, lihat. Kalau Allah sudah tetapkan rezeki kita, pasti Allah akan sempurnakan. Nah, tapi kita yang mengaku beriman kepada Allah, kadang-kadang masih ragu tentang masalah rezeki kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Baik, seterusnya saya lanjutkan dulu. Setelah ilmu yang pertama kita mengenal Allah, ilmu yang kedua, beliau mengatakan, pelajari ilmu terkait dengan perintah yang wajib untuk kalian kerjakan. Ya, ini terkait dengan ilmu syariat. Nanti Bapak Ibu setelah kita mempelajari ilmu tauhid, masukkan bab fikihnya, Pak. Gitu ya. Jadi kita tahu ya terkait dengan fikih thaharah, fikih salatnya, apalagi sudah mau puasa nih kan. Subhanallah, nanti belajar masalah fikih puasa. Sehingga kita tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Rasulullah perintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa jadi selamat dalam ibadah kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu syariat, ya terus kita sebut dengan ilmu fikih itu, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kata Imam Ghazali, beliau menyebutnya dengan ilmu masail qalbi, ilmu tentang penataan hati. Sebagian kita menyebutnya dengan ilmu tazkiyah, sebagian yang lain disebut dengan ilmu apa? Tasawuf. Ini sebenarnya pada intinya ilmunya sama, Bapak Ibu. Ilmunya sama, cuma nanti pada praktek pengamalannya ada orang-orangnya yang berbeda. Sehingga tidak jarang dari individu-individu yang berbeda dalam mempraktekkannya muncul penilaian yang berbeda pula. Tetapi inti ilmu itu adalah terkait dengan penataan hati kita. Bagaimana di dalamnya nanti kita akan mengerti, kata beliau, untuk mampu bersabar. Kita mampu untuk bertawakal kepada Allah dengan benar. Kita mampu, kata beliau, untuk bisa bersyukur kepada Allah dengan benar. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah SWT, waktu telah 6:10, sudah hampir 45 menit, gitu ya. Kita menyampaikan kajian di tempatnya. Saya merangkumlah sedikit, ya, supaya tidak panjang-panjang kali, apalagi di hari libur, Bapak ya. Itu juga selain ingin menenteramkan jiwa kita juga butuh istirahat, ya. Jadi tidak usah panjang-panjang, sedikit asal bermanfaat, begitu ya. Baik, kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Maka di tahapan yang pertama ini, Imam Ghazali ingin memberitahukan kepada kita, di sebalik beratnya, susahnya jalan untuk beribadah kepada Allah SWT itu, maka persiapkanlah bekal agar terasa lebih ringan dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah. Apa bekalnya? Yang pertama adalah ilmu, Bapak Ibu. Kemudian beliau katakan, kenapa harus berilmu? Tadi apa? Agar kita bisa beribadah dan selamat ibadah kita, Bapak Ibu. Ini masih yang pertama, saya tambahilah yang kedua. Yang keduanya agar muncul rasa takut kita kepada Allah, Bapak Ibu. Innama yakhshallah min ibadihi
ulama. Kan kata Allah begitu ya, yang bisa takut kepada Allah itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ini dua hal itu. Kemudian ilmu apa yang harus dipelajari? Tadi yang pertama, pelajari ilmu tauhid dengan baik. Agar apa? Tidak ada dalam hati kita penyekutuan kepada selain Allah. Yang kedua, pelajari ilmu syariat dengan baik. Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat, pelajari bagaimana tata cara sholat. Yang mau nanti umroh, pelajari bagaimana tata cara umroh. Yang sebentar lagi mau saum, pelajari ya bagaimana hukum-hukum terkait dengan masalah puasa. Begitu juga nanti masalah zakat dan yang lainnya. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa yang paling penting juga untuk kita mempelajari ilmu terkait dengan penataan hati. Disebut dengan ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Inilah dia. Karena apa gunanya? Kita mengaku orang yang beriman, mengaku orang yang paham syariat, tetapi tidak berakhlak dengan baik. Itu akan mencoreng, memalukan agama kita. Karena bagi kita hari ini, yang sudah masuk ke masjid ini, yang sudah berpenampilan islami ini, itu akan menjadi role model, akan menjadi contoh di masyarakat. Walaupun nggak alim-alim kali ya, tapi masyarakat dia bilang begini, itu orang yang ngaji, gitu ya. Artinya kalau kita salah sedikit saja, masyarakat langsung bilang begini, orang yang ngaji dia begitu. Akhirnya yang buruk apa? Agama kita. Maka perlu kita mempelajari ilmu penataan hati agar akhlak kita menjadi baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin pada waktu pagi yang berbahagia ini yang bisa kami suguhkan pada pertemuan ini, yang bisa kami sampaikan. Yang kami sampaikan bukan hasil pemikiran kita, tetapi kita membacakan kitab para ulama, di antara kitab Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Rabbana alamin. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.